A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Tahajud di mana saja berada, kesempatan malam hari ini kita akan kembali untuk mereview sebuah video yang mana video ini saya ambil ketika saya ikut dalam live interaktif bersama Pendeta Saifuddin Ibrahim. Tapi sayangnya saat itu saya di-kick ya karena memang saat itu ada sesuatu hal yang memang yang tidak bisa kita terima, karena orang-orang kafir itu selalu saja memberikan sebuah fitnahan-fitnahan yang sangat keji terhadap umat Islam, yang sebenarnya apa yang mereka layangkan ini adalah karena ketidaktahuan mereka saja. Itulah yang sayangnya membuat mereka itu jauh dari rahmat Allah ya. Mungkin nih langsung saja pemirsa kita saksikan dulu pada tayangan berikut ini ya. Seperti biasa kita akan mereview satu persatu dari statement yang dilontarkan oleh mereka ini. Kenapa Bu? Kami yang berjalan. Ya. Iya, jadi kalau Ami pulang ke Indonesia itu namanya konyol. Ini kan orang gila semua nih, mabuk agama. Nah, jadi dari statementnya orang ini, dia katakan bahwa kita umat Islam di Indonesia ini adalah umat yang mabuk agama gitu ya. Jadi Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini karena dia sudah tersandung kasus penistaan agama, ya terlalu banyak penistaan yang dilakukan terhadap Al-Quran dan umat Islam, apalagi juga terhadap Rasulullah Muhammad SAW, yang juga banyak isu-isu yang lain seputar statement-statement gila yang dilontarkan oleh Pak Saifuddin Ibrahim ini, yaitu tentang penghapusan 300 ayat Al-Quran karena dianggap ayat tersebut syarat dengan kasus terorisme ya, bisa memicu terjadinya kasus terorisme ya. Nah, jadi yang ini dia mengatakan bahwa Pak Saifuddin jangan pulang karena orang-orang di Indonesia itu adalah komunitas orang-orang yang mabuk agama ya. Orang Islam itu adalah orang-orang yang mabuk agama. Karena apa? Karena kalau Pak Saifuddin pulang, maka Pak Saifuddin otomatis akan dipenjara lagi gitu ya. Indonesia ini ya nggak mungkin pulang lah, orang gila kalau kita pulang ke Indonesia ini ya Abi. Jadi yang pasti Abi jangan pulang, minta suaka saja Abi di situ. Ya, minta suaka katanya, perlindungan ya dari Amerika katanya seperti itu. Jadi memang mereka ini sudah kebencian mereka itu terhadap Islam sangat luar biasa. Sebenarnya apa yang mereka sembunyikan itu lebih besar lagi dari apa yang mereka tampakkan di luar gitu ya. Dan mengenai YouTube Abi itu yang Saifuddin Ibrahim yang lama, setahu saya si Paul Jang itu kita skip ya pemirsa ya. Kita cari poin-poinnya saja. ya. Nah, itu Abi, maksud saya itu bisa dipindahkan Abi, channel Ini masalah YouTube Pak ya. Anda sudah tidak dapat berpikir secara akal sehat lagi. Nah, kalau kita pakai logika ya, sama-sama pakai logika sajalah. Kalau kita sama-sama, Nah, pemirsa dia mengajak kita untuk bermain logika. Kira-kira isu apa yang akan dia lontarkan gitu ya. pakai logika, kita percaya. Misalnya dikasih satu pertanyaan, percaya nggak kamu kalau semua agama bisa salah? Nah, Abi jawab. Katanya, percaya nggak kalau semua agama bisa salah? Apa kira-kira yang mesti pemirsa sebutkan? Apa yang harus dijawab jika ada pertanyaan seperti itu? Apakah semua agama itu bisa salah? Ya, kita lihat apa jawabannya. Apa? Percaya? Ya, saya juga percaya semua agama bisa salah loh. Nah,
Lalu pertanyaannya, jika pertanyaan itu dilontarkan kepada kita kaum muslimin, ya, sebagai umat Islam ini, apakah kita percaya jika semua agama itu bisa salah? Nah, dalam hal ini sebenarnya Al-Quran itu sudah memberikan sebuah informasi dan jawaban yang sangat tegas. Tentu saja tolak ukur untuk melihat suatu kebenaran, ya, tolak ukur untuk melihat kebenaran suatu agama itu kita bisa lihat dari kitab sucinya. Jika kitab sucinya itu amburadul, tambal sulam, ya ayatnya dibuang sana, dibuang sini, ya lalu dimasukkan lagi, lalu berbagai macam versi-versi yang mana versi yang lain itu berbeda dengan yang lainnya gitu ya. Ya, belum lagi tentang doktrin-doktrin yang tentu saja itu tidak sesuai dengan akal sehat gitu ya. Ini bukan suatu penghinaan ya, tetapi ini bisa kita jadikan sebagai bahan renungan dan pemikiran bagaimana seorang manusia terkutuk yang hanya memakai celana dalam saja itu tergantung di tiang salib itu dijadikan Tuhan gitu ya, dijadikan Tuhan yang maha kuasa, yang mana sosok itu menyelamatkan dirinya saja tidak mampu. Ya, bagaimana mungkin sosok itu bisa kita jadikan yang maha kuasa gitu ya. Nah, lalu tentang konsep dosa asal, bagaimana mungkin semua manusia ini lahir dalam keadaan berdosa, dan untuk menebus dosa itu harus beriman dengan kematian manusia yang di palang salib tadi itu, yang mati terkutuk, di mana dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Apakah sosok Tuhan itu seperti itu? Ya, apakah sosok Tuhan yang mati di palang salib seperti itu maha kuasa? Jadi hal-hal yang seperti itulah yang tidak sesuai dengan akal sehat. Bandingkan dengan Islam. Al-Quran mengatakan, wa qul ja'al haqqa wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa hasara. Telah datang yang hak, ya, dan telah hancur yang batil, dan sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Ya, dan kami menurunkan Al-Quran itu sebagai rahmat dan obat bagi kamu. Ya, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu selain kerugian. Ya, jadi ini jelas. Jadi jika kita ingin melihat kebenaran suatu agama, tentu saja dari kitab sucinya. Ya, kita sebagai umat Islam juga tidak beriman buta. Di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan, apakah kamu tidak memikirkan, apakah kamu tidak mempergunakan akalmu. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang menyuruh kita itu menggunakan akal. Tidak ada di muka bumi ini satu kitab suci pun yang mendorong umatnya itu untuk menggunakan akal, hanya Al-Quran saja. Ya, jika kita lihat dari pembawa risalah yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, Al-Quran berbagai macam ayat itu mengkritisi tentang Nabi Muhammad SAW. Apakah jika Nabi Muhammad itu seorang rasul yang pembohong, apakah ayat Al-Quran itu bisa mengkritisi dirinya sendiri? Berbagai macam ayat di dalam Al-Quran itu berbicara tentang Nabi Muhammad, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegur Nabi Muhammad dalam beberapa hal. Lalu perintah-perintah di dalam Al-Quran itu Allah sendiri memerintahkan Nabi Muhammad SAW dengan kata qul, katakanlah, ya ayuhan nas, qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ahlal kitab. Itu adalah merupakan suatu perintah dari Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Belum lagi informasi-informasi yang lain, yang tentu saja informasi itu belum pernah disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, yang mana peristiwa tentang penyaliban dan kelahiran Yesus itu 600 tahun sebelum kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Dari mana Nabi Muhammad memperoleh informasi itu? Al-Quran mengatakan, ya, di dalam surat ke-53 ayat 3, tidaklah itu perkataan itu bukanlah dari kehendaknya sendiri, bukanlah dari hawa nafsunya sendiri, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya.
yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang memberikan kita itu renungan bahwa tidak mungkin kitab suci Al-Quran ini berasal dari selain Allah. Di dalam ayat lain Allah menegaskan, ya, apakah kamu tidak memperhatikan Al-Quran? Jika Al-Quran ini datang bukan dari Allah, tentulah kamu akan menemukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Ya, kita sudah mempelajari tentang Al-Quran, ya, kita sudah melihat dan membandingkan dengan berbagai macam literatur keagamaan di muka bumi ini, termasuk Bible, ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi tidak ada satu kitab suci pun di muka bumi ini yang serupa dengan Al-Quran. Di mana kitab suci selain Al-Quran, ya khususnya dalam hal ini jika kita lihat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu banyak sekali pertentangan-pertentangan, bahkan ayat-ayat yang tidak sesuai dengan akal sehat, ya, yang tentu saja itu berlawanan dengan logika, apalagi ayat-ayat yang lain yang tidak sesuai dengan perhitungan-perhitungan, fakta-fakta ilmiah. Ya, ini sekali lagi menegaskan bahwa kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu bukanlah firman Tuhan. Tapi dalam hal ini dari Nabi Muhammad SAW yang tentu saja dari Allah, yang tentu saja mewahyukan kitab tersebut pada Nabi Muhammad SAW sebagai khataman anbiya, penerus dari risalah para nabi, penerus dari risalah Isa alaihissalam. Ya, jadi dari statement ini bisa kita lihat, dari statement orang kafir ini, bahwa dia sendiri tidak mau mempelajari Al-Quran, bahkan kitabnya sendiri, agamanya sendiri dia tidak mau mempelajari itu. Makanya dia terus-menerus berada dalam kesesatan, seperti katak dalam tempurung, ya, berkuar-kuar hanya di sekitaran tempurungnya saja, tetapi dia tidak mau melihat keluar, dunia luar. Kita bisa skip lagi pemirsa, kita lihat lagi selanjutnya. Mau Kristen, mau Islam, semua agama bisa salah karena kita tidak bisa melihat langsung Tuhan itu, gitu loh. Lah, katanya Tuhan kalian bisa dilihat, ya. Mereka selalu menggembar-gemborkan bahwa Tuhan mereka itu bisa dilihat. Siapa? Yesus. Yesus yang bisa dilihat itu Tuhan yang turun ke bumi dan menjelma menjadi manusia, di mana mereka selalu membangga-banggakan umat Islam yang mana Tuhannya itu tidak bisa dilihat. Mereka selalu membanggakan bahwa mereka punya Tuhan yang bisa dilihat, yaitu Yesus. Ya, ini apalagi ini? Ini adalah suatu kemunafikan yang luar biasa. Ya. Nah, kita lihat lagi Musa. Kecuali kita mungkin ada beberapa orang yang bisa melihat, yang dikasih karunia melihat Tuhan secara langsung, ya Abi, ya. Misalnya dalam mimpi atau penglihatan secara langsung, lah mungkin dia udah nggak kokoh itu imannya, itu nggak bakal bisa digoyang lagi mungkin, ya. Nah, menurut saya lagi-lagi yang mereka selalu bangga-banggakan itu adalah mimpi, dikit-dikit mimpi, ya. Bukankah Alkitab mereka sendiri mengatakan, ya, bahwa malaikat sendiri itu bisa menyamar, ya, bahwa iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya, jadi apa yang mereka selalu banggakan dengan penemuan-penemuan di dalam mimpi-mimpi dengan berjumpa dengan Tuhan yang palsu itu, yaitu manusia yang turun ke bumi, ya, Tuhan palsu yang turun ke bumi menjadi manusia lalu berjumpa dengan orang-orang yang di dalam mimpi yang memberikan kesaksiannya itu adalah iblis yang tentu saja menyamar menjadi malaikat terang. Ya, jadi hal-hal seperti itu tidak bisa untuk mengukur kebenaran suatu agama. Ya, jadi si penanya ini tentu saja sebaiknya dia belajar tidak saja tentang Kristenan, tetapi Islam, ya, Islam juga harus dipelajari, tetapi seharusnya dia belajar dulu tentang Alkitabnya sendiri, ya, tentang agamanya sendiri. Ya, makanya mungkin dia ini sesat karena dia tidak mau mempelajari tentang Al-Quran. Ya, apa yang dia terima dari informasi dari luar itu adalah hal-hal yang buruk tentang Islam, sehingga dia mengeneralisir bahwa Islam itu, ya, semuanya itu identik dengan hal-hal yang buruk, ya. Nah, seharusnya bisa melihat dari sejarah, ya, bagaimana
penjajahan itu, bangsa apa yang masuk ke Indonesia ini, bangsa apa yang menjajah, siapa orang yang membunuh 5 juta Yahudi ya, agama apa dia, siapa itu Hitler, siapa itu Mussolini, ya penjajah mana, agamanya apa itu yang masuk ke tanah Nusantara ini, lalu dengan semboyan gospel glory, ada gospelnya di situ, tentu saja menyebarkan Injilnya penyembah berhala, ya. Jadi penjajahan di muka bumi ini adalah agamanya Kristen, tidak ada penjajahan di muka bumi ini yang beragama Islam, ya, tidak ada. Islam itu sifatnya bukanlah menjajah, tetapi membebaskan saja. Kita bisa lihat bagaimana Mesir dibebaskan, kita bisa melihat bagaimana Suriah, Yaman dibebaskan, kita bisa lihat bagaimana Persia dibebaskan. Jadi bukanlah dalam bentuk penjajahan itu. Seluruh komunitas agama di muka bumi ini, termasuk Yahudi sendiri, itu mereka mengakui bahwa mereka itu merasa hidup aman dan tentram, di mana berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, dibanding mereka itu berada di bawah kekuasaan dunia Kristen, ya. Itu dari pengakuan orang Yahudi sendiri. Bisa dilihat di media apa saja, silakan dicek ya. Kita langsung tuntut. Ya. Tapi selama Tuhan tidak bisa dilihat, berarti kita masih punya peluang dikatakan semua agama bisa salah, begitu. Nah, jadi dia ini mau memaksakan bahwa Tuhan itu bisa dilihat, ya misalnya. Kita sendiri tentu paham bagaimana ketika Nabi Musa itu meminta kepada Allah itu untuk bisa melihat Allah. Bagaimana tentu saja kita bisa melihat selanjutnya Nabi Musa itu pingsan ketika melihat gunung yang hancur lebur sebelum zat Tuhan itu nampak oleh Musa. Lalu Musa meyakini bahwa benarlah Tuhan itu ada, gitu ya. Seperti itu. Bagaimana juga ketika Ibrahim ya ingin membuktikan bagaimana ketika Tuhan itu membangkitkan orang mati, lalu diperintahkan kepada Nabi Ibrahim itu untuk menyembelih burung, lalu burung itu diletakkan di masing-masing bukit, lalu setelah itu dipanggil. Kemudian burung-burung yang sudah disembelih dan dipotong-potong tadi itu dalam beberapa bagian yang sudah dipisah-pisah itu datang pada Nabi Ibrahim dalam keadaan utuh. Lalu Nabi Ibrahim percaya. Jadi para nabi ini bukanlah ragu akan keberadaan Tuhan, tetapi untuk memperkokoh, memperkuat keimanan dia bahwa Tuhan itu memang maha kuasa, bahwa zatnya itu maha kuasa, nur wa ya nur, ya, zat cahaya di atas cahaya. Jadi makanya sesatlah orang-orang ini yang memaksakan bahwa Tuhan itu harus ada, harus dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya, jangankan melihat Tuhan, ya, melihat ciptaan Tuhan saja tidak mampu. Ya, jangankan melihat Tuhan, melihat ciptaan Tuhan saja tidak mampu. Misalnya kita melihat matahari, apakah mampu kita melihat matahari? Ya, kita melihat ini bagaimana lampu yang menyala di malam hari ini, ya, apakah kita bisa melihat arusnya itu? Ya, apakah saudara mampu dan yakin ketika melihat sebuah kabel, apakah saudara berani memegang kabel tersebut? Ya, apakah saudara berani memegang itu? Ya, karena saudara belum yakin, tidak yakin apakah ini ada arus atau tidak. Jika tidak ada arus, tentu saja saudara berani. Tetapi saudara tentu saja tidak berani karena takut jika ada arus di kabel tersebut, makanya saudara tidak berani. Ini saja tidak bisa dilihat, ya. Matahari saja tidak bisa dilihat, apalagi Tuhan, gitu ya. Jadi inilah kesesatan, ya, kesesatan di orang-orang kafir ini, kesesatan mereka memaksakan bahwa Tuhan itu harus kelihatan. Mereka tidak mau mempergunakan akal bahwa ciptaan Tuhan saja itu tidak mampu dilihat. Ya. Jadi makanya mereka ini sudah sesat, tambah sesat lagi. Bahkan mereka itu justru lebih sesat daripada binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, ya. Nah, kita lanjut pemirsa ya. Saya saja percaya agama nggak 100%, 90%, karena saya nggak pernah melihat Tuhan. Dia percaya hanya 90% pemirsa, karena dia tidak pernah melihat Tuhan, ya. Inilah kesesatannya orang kafir ini pemirsa. Jadi mudah-mudahan kita itu dihindarkan dari kebodohan, ya pemirsa ya.
kita memang harus bersyukur luar biasa karena kita sudah muslim. Ya, kita muslim dari sejak awal, ya, dilahirkan dalam keadaan muslim. Tetapi tentu saja keimanan kita itu, ya, kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an. Kita harus menggali informasi-informasi di dalam Al-Qur'an itu dengan mempergunakan hati kita, dengan mempergunakan akal kita agar kita itu tidak beriman buta. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, di banyak ayat dalam Al-Qur'an itu merangsang kita itu untuk mempergunakan akal kita agar kita itu tidak beriman buta. Ya. Jadi kebanyakan kalau kita melihat orang-orang kafir ini, mereka itu hanya beriman buta. Ya, kita tentu saja tidak menyangkal bahwa orang-orang Islam juga ada yang beriman buta, ya, bahkan kebanyakan itu orang yang beriman buta. Tetapi dalam hal ini kan kita tidak melihat orang Islamnya, kita tentu saja melihat ajarannya. Dan landasan yang menjadi ajaran sebuah agama itu tentu saja kitab sucinya, di mana kitab suci umat Islam ini memberikan kepada kita itu sebuah petunjuk untuk membedakan kebenaran dan kebatilan itu. Ya, alhamdulillah kita bisa menerima Islam dengan bisa membuktikan kebenaran-kebenaran Islam. Inilah juga yang kita mesti sampaikan kepada ustadz-ustadz kita agar materi atau strategi dakwah ini harus berubah. Selama ini kita melihat bahwa ustadz-ustadz kita, juru dakwah kita itu hanya berorientasi itu untuk menyampaikan kebenaran Islam. Kalau menyampaikan kebenaran suatu agama, semua agama saja bisa dengan pola pikirnya masing-masing. Jadi setiap pemeluk agama itu bisa menyampaikan kebenaran agama mereka menurut isi kepala masing-masing. Tetapi hanya Islam yang bisa membuktikan kebenaran suatu agama. Hanya Islam saja yang bisa membuktikan kebenaran Islam itu sendiri. Ya, hanya Islam yang bisa dibuktikan dari sisi mana saja. Tentu saja dalam hal ini kita bisa melihat Al-Qur'an. Itu bisa dibuktikan dari sisi mana saja. Ya, jika apa yang saya sampaikan ini bisa meragukan apa yang pemirsa lihat, bahwa apa yang saya sampaikan ini mungkin meragukan, saudara bisa lihat di media-media mainstream di luar negeri maupun di dalam negeri, bahwa informasi dengan mudah bisa kita dapatkan tentang kebenaran Islam ini. Bagaimana orang-orang di luar negeri, orang-orang yang mempergunakan akalnya, di mana mereka sudah melampaui teknologi ini, teknologi informasi, mereka bisa mencari berbagai macam informasi, termasuklah informasi tentang kebenaran Islam. Akhirnya tentu saja kita bisa melihat bagaimana fenomena di negara-negara barat itu mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dan meninggalkan agama penyembah berhala ciptaan Paulus. Ya, jadi inilah yang harus kita tuh belajar dari mereka. Ya, sedangkan di Indonesia ini lain lagi. Kita sebagai umat Islam dengan populasi terbesar di seluruh dunia, justru kita harus mengakui bahwa kita adalah seperti buih di lautan. Kita umat Islam tetapi tidak mau belajar Al-Quran. Kita umat Islam hanya cukup puas dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial saja, ya, tetapi tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, yaitu apa? Dakwah. Ya, bahkan komunitas-komunitas Islam sendiri, umat Islam sendiri hanya saling sibuk untuk membenarkan kelompoknya masing-masing. Padahal Allah sudah memperingatkan di dalam surat ketiga ayat ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Tetapi nyatanya apa? Nyatanya masih juga bercerai-berai. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan bagi kita semua, bahwa walaupun kita bercerai-berai saat ini, tentu saja itu tidak bisa dijadikan bahwa Islam itu salah. Tentu saja landasan kita bukanlah umat Islam, tetapi kita melihat landasan umat Islam yaitu kitab sucinya. Islam adalah kebenaran. Al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, oleh karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Nah, kita lanjut ya pemirsa ya. Nah, buat Islam, saya buka otak kalian Islam ya. Nah, ini pemirsa, dia ingin membuka otak kita pemirsa. Dia merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus ini.
Jadi memang kalau kita lihat umat Kristen itu, mereka itu seolah-olah merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus dalam setiap debat ataupun dalam setiap perbuatan mereka, apalagi ketika mereka berhadapan dengan umat Islam. Contohnya dalam hal ini, ketika mereka dalam dialog interaktif ini, tentu saja yang menjadi viewers juga kan ada umat Islam. Jadi mereka itu ingin membuka pola pikir umat Islam sesuai dengan kehendak hatinya bahwa umat Islam itu selama ini salah gitu loh. Ya, padahal dia sendiri tidak melihat, tidak mau belajar dalam kitab suci sendiri, tidak mau belajar agamanya sendiri. Kita lihat lagi pemirsa. Carilah agama menurut hati dan pikiran kalian, karena agama kita itu agama warisan. Nah, ini dia. Carilah agama itu yang sesuai dengan hati nurani kalian, karena agama kita ini adalah agama warisan. Nah ini, apakah Islam ini sesuai dengan hati nurani kita ataukah Kristen? Nah tadi kan sudah saya jelaskan ya pemirsa, sudah kita lihat bahwa agama yang sesuai dengan akal sehat itu hanyalah Islam. Jika kita bandingkan dengan Kristen misalnya, apakah sesuai dengan akal sehat ketika kita beriman dengan kematian manusia terkutuk di tiang salib? Ya, yang mana hanya memakai celana dalam saja dalam keadaan tidak berdaya, apakah itu sesuai dengan akal sehat? Ya, ini maaf ya pemirsa, ini bukanlah suatu penodaan atau penghinaan, tidak, tetapi ini membuka akal sehat kita saja. Saya hanya merespon dari pernyataan orang ini, ya, ingin membuka akal umat Islam. Jadi mari kita sama-sama membuka akal saja. Apakah dosa warisan itu sesuai dengan akal sehat? Ya, bahwa manusia itu lahir dalam keadaan berdosa dan untuk menebus kutukan misterius itu harus beriman dengan kematian anak Tuhan yang mati terkutuk di palang salib, yang mana dalam keadaan tidak berdaya, yang menyelamatkan dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi mau menyelamatkan seluruh umat manusia. Itu bullshit ya. Bullshit. Jadi di mana akal sehat kalian? Ya, selalu membangga-banggakan, selalu mengagungkan akal sehat. Apakah ini sesuai dengan akal sehat gitu? Ya sekali lagi tolonglah gunakan akal gitu ya. Nah kalau saya itu tinggal di lingkungan Islam dari bayi sampai saya tua ini, saya tinggal di lingkungan Islam. Nah kalau kita tinggal di lingkungan Islam, nah kira-kira kalau tinggal di lingkungan Islam seperti apa? Mungkin dia ini trauma barangkali ya. Apa kira-kira yang salah dengan umat Islam ini? Ya. Apalagi kita akrab dengan lingkungan Islam. Sementara saya beda dengan orang ini. Tetapi kita karena pergaulan akrab. Beda dalam hal apa nih pemirsa? Dia juga menyadari bahwa dia beda dengan umat Islam. Ya, nanti kita terangkan lagi pemirsa. Kita minimal kita memiliki perasaan yang tidak enak kan? Karena perbedaan itu kan? Nah, ya. Jadi, mungkin itu yang menjadi landasan bahwa selama ini dia merasa benci dengan Islam karena perbedaan itu, pemirsa. Jadi ini mungkin yang dia itu tidak paham tentang Islam. Jadi awalnya itu memang karena tidak mau belajar, tidak mau membuka diri tentang Islam. Jika dia mau mempergunakan sedikit saja tentang isi kepalanya itu yang diberikan oleh Tuhan padanya, tentu saja dia mau meninggalkan ajaran penyembah berhala dari Romawi ini. Ya, dia justru malah membenci Islam karena adanya perbedaan yang tidak sesuai dengan apa yang dia yakini. Tentu saja kita bisa melihat bahwa perbedaan itu apa yang dia imani, ya. Kita bisa melihat bahwa ada 3 hal besar yang menjadi koreksi Islam terhadap keyakinan Kristen. Yang pertama, tentang konsep dosa asal itu tadi yang sudah saya jelaskan ya pemirsa. Yang kedua, ya, tentang ketuhanan Yesus. Nah, ini yang menjadi koreksi Al-Qur'an, ya. Nah, yang ketiga tentu saja penyaliban Yesus. Jadi 3 hal ini yang menjadikan koreksi Islam terhadap Kristen. Ini yang menjadikan dia benci terhadap Islam, pemirsa. Ya, ini yang menjadikan dia benci terhadap Islam. Jadi sekali lagi ya, dia pada awal video tadi dia ingin membuka akal pikiran kita
bahwa Islam ini wahai umat Islam, gunakanlah akal sehat kalian, katanya. Jika kalian menggunakan akal sehat kalian, wahai umat Islam, jika kalian menggunakan akal sehat, maka kalian pasti akan keluar dari Islam. Ya, kita tentu saja umat Islam yang menjadi landasan kita adalah Al-Quran. Al-Quran yang menyuruh kita untuk selalu menggunakan akal sehat kita. Tetapi justru kita, ketika kita menggunakan akal sehat, itu justru memperkuat keimanan kita sebagai seorang muslim. Ya, memang kita akui bahwa kita sebagai populasi muslim terbesar di muka bumi ini, di Indonesia khususnya, tetapi kualitasnya seperti buih ya. Ini pengecualian pada mereka umat Islam yang seperti buih itu tadi. Tapi dalam hal ini kan kita tidak melihat umat Islamnya, kita melihat ajaran Islamnya, kita melihat Al-Quran sebagai pondasi keimanan kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, ya begitu. Jadi ini yang bisa kita pahami bahwa dia benci terhadap Islam. Karena apa? Karena kita berbeda dengan mereka, ya. Karena dia merasa bahwa dia berbeda dengan Islam karena ada hal-hal yang memang tentu saja dikoreksi oleh Islam, yaitu tentang konsep dosa asal, ketuhanan Yesus dan penyaliban Yesus ini. Inilah yang dia merasa tidak nyaman dengan Islam dan Al-Quran itu, pemirsa. Ya, kita lanjut, pemirsa. Nah, karena waktu saya dulu tidak kenal agama secara ini ya, secara tidak kenal serius, saya juga hampir dulu ikut Islam, Abi. Hampir. Saya sering ke musola. Saya dalam hati saya itu agama sama aja gitu. Saya hampir mualaf juga dulu, Abi. Dia mengatakan bahwa agama itu sama saja. Oh, seperti itu, agama sama saja. Padahal Allah sudah mengatakan ya pemirsa, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil agama selain daripada Islam, maka dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Bayangkan pemirsa, kita hidup di dunia ini hanya beberapa tahun saja, tetapi kita di akhirat termasuk orang-orang yang rugi karena kita mengambil agama selain daripada Islam. Jadi inilah berbahayanya pemirsa. Di ayat lain, ayat yang sangat menegaskan ya di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat yang sama ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, hai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kamu mati. Bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mati dan janganlah kamu meninggalkan alam dunia ini melainkan dalam keadaan hanya berserah diri kepada Allah. Yaitu dalam keadaan muslim berserah diri kepada Allah. Karena muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Kita juga bisa melihat di dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 78, ya sesungguhnya Allah itu sudah menciptakan kita umat muslim sejak dahulu. Jadi seluruh manusia dari Adam, Nuh, ya, kemudian dari Adam, Idris, Nuh dan sampai dengan Yesus dan Muhammad SAW, mereka semua adalah Islam. Mereka semua adalah Muslim, yaitu berserah diri hanya kepada Allah saja. Di mana datangnya Nabi Muhammad SAW itu bukanlah untuk membawa agama baru, tetapi untuk menyempurnakannya. Nabi Isa alaihissalam juga bukanlah membawa agama baru, bukanlah membawa agama Kristen, ya, bukan juga membawa agama Yahudi, tetapi membawa agama Islam, yaitu menyempurnakan apa yang dibawa oleh saudaranya Musa. Kita bisa melihat statement dari Isa alaihissalam ini, statement dari Yesus di dalam surat Al-Quran surat 61 ayat 6. Ya Bani Israel wa izqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bir rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan memberikan kabar gembira akan datang Rasul sudahku yang namanya Ahmad, yang namanya Muhammad. Kita bisa lihat lagi keterangan ini di dalam Injil, yaitu di dalam Alkitab, ya, Injil Matius pasal ke-5 ayat 17 dan seterusnya. Ya, di sana dikatakan, janganlah kamu sangkakan, kata Nabi Isa, janganlah kamu sangkakan bahwa aku datang ini untuk merombak hukum Taurat. Tidak, kata Yesus. Tetapi aku datang adalah untuk menggenapinya, sehingga aku berkata kepadamu, tidak akan dilenyapkan dari hukum Taurat ini sebelum semuanya tergenapi. Jadi jelas bahwa seluruh para nabi itu menyempurnakan dari ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Dan Nabi Muhammad SAW dalam hal ini tentu saja menyempurnakan dari ajaran seluruh para nabi, yaitu Islam. Di mana di dalam surat
Al-Maidah surat kelima ayat ketiga, di sana dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk agamamu dan telah kucukupkan untuk nikmatku serta telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Ya, jadi jelas menurut saya. Jadi Islam adalah satu-satunya kebenaran. Tahun 2098 itu. Tapi setelah bom Amerika itu, saya bom Amerika itu aja orang Islam itu ngebom, di situ saya langsung berpikir. Nah, ini pemirsa. Jadi kita tidak bisa melihat kebenaran suatu agama itu dari orang Islamnya. Jika kita melihat suatu kebenaran dari umat orang Islamnya, bagaimana kita melihat dari dunia Kristen misalnya? Ya, tentu saja kalau kita mau melihat sejarah, siapa yang membawa penjajahan ke bumi Nusantara ini? Tidak lain agamanya adalah Kristen. Siapa yang menghancurkan 5 juta Yahudi? Tidak lain adalah Kristen. Ya, siapa yang menyerang tanah Yudea yang berbondong-bondong untuk melakukan perang salib? Ya, tidak lain dan tidak bukan agamanya adalah Kristen. Ya, siapa yang membantai orang Yahudi di tanah Palestina ketika mereka itu dalam perjalanan ke tanah Yudea? Tidak lain adalah Kristen. Ya, siapa yang membantai orang-orang Kristen di ini ya? Siapa yang membantai orang-orang Kristen di Konstantinopel pada saat perjalanan mereka itu menuju Baitul Maqdis? Tidak lain adalah Kristen, sesama Kristen juga. Jadi tidak ada sejarah pun di muka bumi ini di mana Islam itu menjajah tanah jajahan itu. Tidak ada, yang ada adalah Kristen. Ya, tentara mana yang datang ke Indonesia? Ya, tentara mana yang datang yang menjelajah ke pantai timur Afrika? Tentara mana? Tidak ada tentara Islam itu menjajah di muka bumi ini, itu tidak ada. Ya, yang ada adalah bahwa Islam itu bukan disebarkan oleh pedang, oleh peperangan. Ya, Islam hanya disebarkan ya dengan ilmu pengetahuan. Di dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nahl 125 mengatakan ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, serulah manusia itu pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, dan berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Ya, jadi tidak ada umat Islam itu menyebarkan agamanya dengan pedang. Yang ada adalah menaklukkan suatu wilayah. Yang dilakukan oleh Islam itu adalah pembebasan, bukan penaklukan. Ya pemirsa, kita bisa lihat bagaimana Islam menaklukkan Mesir. Kita bisa melihat ya bagaimana Islam membebaskan Mesir, ya menaklukkan lalu membebaskan Mesir. Bagaimana kita melihat Konstantinopel yang saat itu ditaklukkan lalu dibebaskan. Ya, jadi awal-awal sejarah Islam ini tidak ada penyebaran oleh Islam ini yang dilakukan secara brutal seperti apa yang dilakukan oleh penjajah Kristen di seluruh muka bumi ini. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya pemirsa. Sebenarnya masih cukup banyak isu-isu yang bisa kita sampaikan, tetapi cukup sajalah pada malam hari ini. Ya, poinnya mudah-mudahan bisa kita dapatkan bahwa Islam adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, Islam adalah kebenaran. Al-Quran mengatakan al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, oleh karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa memberikan solusi, tidak bisa memberikan bukti akan kebenaran mereka, tetapi tentu saja bukti kebenaran itu disampaikan oleh Allah di dalam perjanjian terakhir, yaitu Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan bagi kita semua selaku umat Islam, dan tentu saja mari kita selalu memperbanyak referensi, terus belajar dan terus belajar. Berbanyaklah juga belajar tentang perbandingan agama, karena jika kita terus belajar tentang agama lain, tentang kitab-kitab agama lain, itu tidak bisa menjadikan kita murtad, justru semakin memperkuat keimanan kita sebagai seorang muslim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.